Kedinginan mboten, Pak. Enak. Habis kepanasan. Ini saya Pita, Pak. Jadi nanti kita mau ngobrol santai aja. Ada beberapa pertanyaan mengenai Bapak Sarjan dan Pak Paino yang selama ini menjadi koordinator donor yang secara pribadi membuka rumah untuk para pendonor gitu. Nanti kita akan tanya beberapa pertanyaan. Gak usah tegang gak apa-apa ya. Anggap aja lagi ngerondan ya. Sudah siap Bapak? Insya Allah siap. Siap. Tapi nanti umpamanya ya diulang lah ya. Oke. Iya, Pidi Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PMI Kabupaten Podcast. Asik kali ini dengan saya Pipiat Pita Nur Mahardi. Nah, menghadirkan bintang tamu yang spesial di hari ini karena dua tokoh hebat yang ada di depan saya dengan nuansa ketulusan hatinya. Apa sih yang mereka miliki dalam ketulusan hatinya di dalam donor darah ini gitu. Nah, kita akan tanya kepada Pak Paino, dan ini ada Pak Sarjan. Boleh saya hello ke kamera Pak itu? Nah, cakep. Selamat datang Pak Paino dan Pak Sarjan di PMI Kabupaten Podcast. Bapak sehat? Alhamdulillah. Kalau Pak Paino asalnya dari mana ya? Saya dari Kretek, Desa Kretek, Kecamatan Rawakele. Oh, Rawakele, Kretek. Gitu Pak. Kalau Pak Sarjan? Kalau saya lahir di Desa Buayan. Kecamatan Buayan. Oh, sebenarnya betul jauh nih Pak? Enggak jauh, tangga nih Maksudnya tangga kecamatan. Antara Kecamatan Buayan dengan Kecamatan Rawakele. Iya benar sih tangga. Semua kecamatan tangga kali cuma tangga jauh kali deket. Oke, Pak Sarjan kali Pak Paino sebenarnya udah kenal. Ya di koordinator di koordinator donor darah Kabupaten. Kenal selama jadi koordinator donor. Iya. Nek Pak Paino ini asal dari Kretek, Pak Sarjan dari Buayan Rawakele. Untuk Pak Paino dulu, Pak Paino ini sebenarnya kegiatan sehari-harinya saat ini apa Pak di rumah? Oh iya, dulu awal mula saya sebagai supir angkutan umum. Setelah itu tahun 2003, dari tahun 2008 sampai tahun 80 sampai 2003 saya jadi supir. 2006 saya sebagai perangkat desa sampai 2023. Nah, sekarang saya sudah selesai dari perangkat desa. Alhamdulillah saya kegiatan pengusahaan UMKM, membuat tusuk sate. Alhamdulillah untuk warga masyarakat khususnya ibu-ibu, itu sementara ini ada 8 orang ibu-ibu yang ikut membantu membuat tusuk sate. Gitu kegiatan sehari-harinya seperti sampai itu. Sekarang berarti masih membuat tusuk sate. Masih. Ini laris loh Pak, ini kurban. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Aku pesanan dari orang pengusaha. Kadang-kadang 3 hari, 4 hari minta 2 kintal, 4 kintal, bahkan saya sudah kurang bisa kayak gitu loh ya, karena permintaan itu terlalu banyak. Alhamdulillah. 4 kintal Pak tusuk sate. Iya. Berapa banyak itu kan? Kalau 1 kintal itu kan sekitar ada 4 kandi. 1 kintal ada 4 kandi. Kadang-kadang kalau mintanya sampai 3 kintal ya dihitung cukup lumayan. Alhamdulillah untuk tambahan penghasilan saya gitu. Termasuk untuk membantu ibu-ibu yang ada di wilayah situ di dekat-dekat kita. Jadi bukan kiampok, enggak sendiri ya? Enggak. Iya. Sama mama saya juga ikut di situ. Rutin tiap hari nih Pak? Tiap hari, ya, alhamdulillah. Enggak ada hari libur Pak, minggu? Enggak ada hari libur, betul. Nusuk terus ya? Betul ya, alhamdulillah. Pak Sarjan sehari-hari di rumah masih kegiatan apa ini? Ya, untuk kegiatan untuk sekarang ini saya lagi menekuni pangkas rambut dari tahun 2011 sampai sekarang. Kalau dulunya di bagian ini kayak
namanya sih kerennya namanya pertambangan ya. Bekerja di pertambangan batu tapi batu kapur. Pertambangannya tukang gali itu Mbak. Oke. Dulunya. Sekarang tapi fokus di Pangkas rambut. itu gitu. Tiap hari itu Bapak mangkas sendiri atau udah ada ini Sendiri saja ya. ahli nih, ini itu perlu dicukur Pak. boleh. Ada good. Ada good. Pak. Angel cukur angel itu Pak. Lari. Sampai ini kok buka tiap hari Pak. Tiap hari. Tembuayan juga. Iya. Itu berarti bukan hobi, kegiatan masing-masing berbeda nih Iya, Pak. Kayak kalimat saja gitu. Kalau dari melihat kegiatan Papa Ino ini yang tadinya sampai saat ini pengrajin tusuk sate gitu, terus kenal untuk donor darah sejak kapan Pak? Ya. Kalau untuk donor darah, dulu anak saya, Lanjar Faridin, itu kan membuka BMT, jadi semacam simpan pinjam. Cuman nggak lanjut, itu sekitar bulan Oktober 2013 lah, itu terus nggak lanjut, termasuk donor darahnya. Cuman pendirinya saya juga ikut mendirikan BMT itu. Nah, terus saya ambil alih tahun 2017 sampai sekarang. Alhamdulillah untuk donor darah di Desa Kretek, khususnya itu di rumah saya sendiri, saya hanya berdua untuk penyelenggaranya. Jadi saya sama mama saya, alhamdulillah tetangga warga masyarakat Kretek dan sekitarnya, termasuk itu dari PMI, informasi untuk para donor, alhamdulillah itu bisa tersebar. Kalau penyelenggaraan memang hanya saya dan mama saya. Gitu. Mama tuh mama ibu atau istri Pak? Istri saya dengan istri saya. Itu dengan istri saya yang menyelenggarakan. Mungkin kalau di tempat lain mungkin banyak orang lah ya yang itu ya. Betul. Kalau di rumah saya hanya saya sama itu istri saya yang ini berdua tok. Nah, penyelenggaraan biasanya dilaksanakan hari Minggu. Karena kalau hari Minggu saya nggak pasar. Kalau hari Senin sampai Sabtu saya pasar jualan sembako sama sayuran di rumah. Pasar di Pasar Gombong. Lah kalau aku minta jadwal biasanya tetap sama Mbak Vika, aku mintanya hari Minggu. Requestnya hari Minggu. Iya, hari Minggu. Setelah hari Minggu untuk pelaksanaan sembari saya di rumah, terus melaksanakan untuk pelaksanaan donor darah. Alhamdulillah warga masyarakat banyak yang antusias untuk menjadi pendonor. Itu tahun berapa Pak mulainya? Kalau di rumah saya 2017. Iya, tapi pelaksanaan donor di anak saya itu 2013. Udah lama ya Pak, 2013, sekarang 2024, 20 tahun ada ya? Iya kan? 10 tahun ya Beb? 10 tahun. Iya. Nah Pak Sarjan udah dari tahun berapa ini ada donor di rumah Bapak sendiri? Kayaknya agak lupa juga ini. Karena banyak sekali yang dipikirkan. Berarti saking lamanya. Iya, saking lamanya. Jadi nggak ingat-ingat. Memang gini, jadi pertamanya itu dulu waktu sekitar tahun 8 bulan sekian, itu bibi saya itu kena pendarahan. Pendarahan itu waktu itu kekurangan yang namanya pendonor. Nah, kekurangan pendonor pas kebetulan ibu saya itu namanya Slamet. Nah, terus adiknya si pasien itu juga namanya Slamet juga pas kebetulan waktu itu ya. Nah, jadi membawa 6 orang untuk menolong itu, yang hanya bisa diambil cuman 2 yang bisa nolongin. Nah, sama-sama namanya Slamet gitu. Ijen berarti ya, akhirnya bisa terambil, akhirnya bisa terselamatkan. Nah, dengan setelah itu saya sudah nggak berpikiran seperti apa, dan saya juga nggak tahu yang namanya donor darah waktu itu juga. Yang namanya kita kan masih kecil, nggak tahu seperti apa yang namanya donor darah seperti apa, kita kan nggak tahu. Nah, pas dengan yang
cukup lama, akhirnya saya mengikuti di satu organisasi, yaitu di Purwodadi, Kecamatan Kuarasan. Nah, di situ saya tahu, oh, di sini ada donor darah. Seperti apa sih yang namanya donor darah kan waktu itu kan? Nah, pertama saya sih cuma hanya lihat-lihat saja. Nah, oh seperti ini loh prosesnya kan. Ya masalah tahun kita juga lupa lah. Kalau mungkin kalau data di PMI ada lah kalau mau bukanya ini kan. Nah, setelah itu saya mencoba pertama kali apa sakit atau enggak, seperti apa rasanya kita enggak. Namanya dulu kalau enggak salah masih siapa tuh, almarhum Pak Endro kalau enggak salah. Dulu waktu itu Pak Endro, dia kan enak juga buat komunikasi kan, humoris gitu orangnya itu kan. Nah, kebetulan itu saya coba di situ. Nah, dicobanya jadi waktu itu kan setelah tensi, dengan kepengen tahu yang namanya golongan darah seperti apa, golongan darahnya sendiri kita juga nggak tahu kan. Akhirnya saya ngecek lah di situ, akhirnya tahu, oh golongan saya A, golongan darah saya A. Akhirnya saya bisa berdonor, ternyata saya bisa loh, enak itu. Nah, setelah enak itu, terus kan adanya kan setiap 3 bulan sekali. Kegiatan di Purwodadi itu kan 3 bulan sekali. Nah, setelah ada yang ketiga kalinya kalau nggak salah itu, saya ngajak teman juga, ayo kita donor itu. Donor apa ini? Donor darah kan? Ya kita cobalah, kan jaraknya kan lumayan jauh juga sih, ya ada 4 kilo lah. Waktu itu masih motel Mbak. Tapi kan kancane ngoten itu. Iya. Boncengnya nopi aku. Iya Mbak. Nah, terus motel lah, sampailah di situ. Dicobanya juga kan teman saya, akhirnya jadi juga kan. Terus bulan berikutnya saya ngajak teman satu lagi. Ngajak teman yang lain lagi, bukan yang itu. Bukan ya, yang temannya lagi ngajak lagi, ternyata di situ dicobanya akhirnya jadi lagi kan. Nah, waktu itu pas ada 5 teman lah. Sampai 5 teman. Iya, sampai 5 teman. Jadi ini tekniknya bagus banget. Satu persatu akhirnya ikut di situ. Cuman di situ terkendala oleh waktu. Artinya kayak gini. Waktu itu di wihara di Purwodadi itu kan mengadakannya kan ya rata-rata kan jam-jam siang lah ya, antara jam setengah 10 sampai selesai waktu itu kan. Nah, karena mengingat temennya saya kan, dia juga orang apa ya, maaf sekali maksudnya, dia kan buruh kan, pekerjaannya kan buruh lah, serabutan. Nah, ketika jam-jam itu kan namanya kan kita kan kasihan juga ya Mas ya, kadang-kadang sampai jam 1 lewat, kadang-kadang di situ karena antrinya itu loh, antri pendonornya karena banyak, akhirnya kan waktunya molor, kadang jam setengah 2 baru kelar kan, kasihan juga kan. Akhirnya nggak bisa ya nggak bisa kerja atau gimana, yang 1,5 hari itulah. Akhirnya saya berpikir, bagaimana ya kalau kita ngajak, suruh ke tempat saya, kira-kira mau atau enggak, kayak gitu kan, dari pihak PMI maksud saya itu. Cuman ada sisi lain yang waktu itu saya apa ya, yang saya pikirkan itu, karena waktu itu di situ ya bisa dikatakan ya sepuh. Jadi kalau kita mau ngomong ke PMI, kita juga belum berani. Nah, sisi lain kita mau ngomong sama yang koordinator Pak Parjo itu, yang di Purwodadi. Takutnya saya dikirain mau cari nama atau seperti apa, kita nggak enak juga kan. Nah, waktu itu tapi saya pikir-pikir, saya memberanikan diri. Ini saya ngomong sama Pak Parjo, ya mohon maaf sekali, bukannya kita kayak kepengen cari nama atau seperti apa, bahasanya ngerek bendera lah gitu kan, pengen cari nama saya, enggak. Cuman mengingat teman saya ini kalau mau donor itu kan kejauhan, di sisi lain juga waktunya nggak tentu lah, kadang jam 2 baru selesai, akhirnya kan
ya kita nggak enak lah. Akhirnya ngomong-ngomong lah di situ. Akhirnya oh boleh nggak apa-apa. Malah bagusnya setelah dari Pak Parjo ya mengizinkan bahasanya itu, nah saya baru ngomong ke PMI, tugas PMI waktu itu, bagaimana kalau di tempat saya? Oh boleh, malah bagus kayak gitu kan. Tapi ya itulah, cobalah kita usahakan kalau bisa ya carikan lima ke atas lah paling enggak gitu kan. Nah pas kebetulan waktu itu kan modal saya kan 5 kan, yang teman itu kan, yang sudah itu, yang sudah ikut ya. Nah akhirnya di situ ikut lah. Nah sebelum itu saya udah ngomong-ngomong dulu sama teman-teman, besok rencananya ini apa, mobil PMI mau datang ke tempat saya, besok nyoba-nyoba sini ya. Oh boleh. Nah, akhirnya waktu itu datanglah, waktu itu masih mobil yang kecil, Mbak. Oh. Iya, mobil yang kecil menangi itu. Menangi Bapak ya. Malah menangi mobil yang kecil. Iya, maksudnya mobil yang kecil itu bukan yang gede itu. Iya. Udah kami turunin kan, masuk rumah gitu kan. Masang-masang itunya kan. Nah, sementara itu tetangga-tetangga saya itu ini apa? Jadi pada apa ya? Mungkin kaget atau seperti apa gitu kan. Kok ada mobil PMI di situ kan, ada orang seperti apa. Nah akhirnya karena rumah saya pas kebetulan dekat jalan, ya dengan jalan gang itu ada jendela di situ, banyak sekali yang namanya orang-orang, ada apa itu ya. Nah akhirnya oh lagi pada donor. Nah pas kebetulan ya orang-orang situ juga bisa dikatakan ya memang belum mengenal sih. Akhirnya coba sini kamu golongan darahnya apa? Ya nggak tahu lah gitu kan. Ya nggak tahu namanya. Iya, yang muda-muda pun juga nggak itu kan. Ya belum tahu lah. Ya kalau kau pengen tahu itu ke sini. Kalau pengen tahu golongan darahnya kan, waktu kan akhirnya benar dicek. Oh golongan darah kamu ini. Nah, ada waktu itu ada 5 orang kalau tidak salah pertama kali. Jadi total semuanya ada 10 kalau nggak salah. Berarti habis mereka ngecek golongan darah langsung didonor. Iya. Ya cobalah, iya. Coba. Nah setelah itu bulan berikutnya 3 bulan berikutnya begitu juga. Setiap kali kami hadir ke situ pasti ada pemula terus. Itu setiap kali. Ada 2, 3 sampai tahun ini lah. Tahun ini masih ada pemula terus. Nambah 5 itu ya ada 2, 3 1. Tapi setiap kali hadir di situ pasti ada pemula gitu. Pemula. Iya. Menyala nih pemula. Iya. Itu anak-anak muda atau anak-anak muda ya. Jadi yang tadinya waktu pertama kali di situ masih kecil gini kan. Iya. Iya, setelah sampai puluhan tahun kan. Itu masih sampai puluhan tahun, akhirnya dia mencapai 17 tahun kan. Mencapai 17 tahun akhirnya, karena dia sudah tidak takut lagi, Mbak. Karena dia dari kecil sudah hafal lah ya, sudah hafal tiap 3 bulan sekali melihat, tiap bulan 3 bulan sekali. Akhirnya dia nggak takut lagi. Ketika sudah umur 17 dia langsung berani gitu. Tapi lucu ya, menangi cilikane bocah gitu nih tapi bisa donor gitu ya. Iya benar tuh, Mbak. Pernah waktu itu kalau tidak salah tuh almarhum Pak Indro sampai kehabisan ini loh, Mbak, yang buat ini jarum ya, Pak. Iya, buat ngecek. Kalau kali yang dulu kan belum, masih pakai itu ya apa? Yang ya buat cek keluar darah. Iya. Ini kertasnya ya. Iya. Oh. Yang dulu waktu itu kan, yang pertama kali masih pakai kaca apa ya? Mungkin, Pak. Ada kan? Mereka menaik kaca, Pak. Kalau dulu sebelum pakai kertas, pakainya pakai kaca. Setahu saya tapi pakai kaca kalau saya. Nah, kayak gini. Ya tahunya kayak gitu kan. Nah, dengan perkembangan zaman mungkin akhirnya yang pakai kertas itu. Jadi setiap kali ada momen donor darah pasti ada pemula terus gitu ya, pemula terus. Dari anak kecil sampai bisa donor. Iya. Yang tadinya umur baru 7 tahun karena 10 tahun sudah lebih di tempat saya, akhirnya kan sudah dewasa kan. Iya benar.
Tapi sampai hari ini kalau di rumah itu bisa berapa kantong? Oh ya, kalau dulu sebelum ada pembagian, ya bisa, belum ada pengembangan di ini apa? Toko Savania itu ya. Kalau untuk akhir-akhir sebelum itu ya hampir 30, Mbak. 30, 32, 35 kadang sampai segitu. Cuman dengan Kalau di rumah Papa Ina di bisa sekitar berapa? itu, Sama, sekitar 30, 30 kadang-kadang bisa 40, kadang-kadang kalau itu ya 20, nggak mesti sih. Iya. Sepi-sepi ini 20 lah ya. 20, saya sampai sebenarnya 20 ke atas. Iya. Tapi sampai bisa 40 kantong itu. Bisa, iya. Banyak juga ya. Iya. 40 wes ketua RW seru Iya. banget. Tapi RT ya. RT tapi kan banyak yang dari luar desa Kretek juga banyak. Kadang-kadang karena di pinggir jalan. Jadi kadang-kadang informasi dari PMI diinformasikan bahwa ini ada donor darah di Kretek kayak ini, terus pas lewat terus mampir kayak gitu. Terus seminggu sebelumnya kalau ada pertemuan lingkungan, terus saya sosialisasi ke masyarakat, terus kadang-kadang saya sebar itu apa, kertas pemberitahuan di balai desa apa di puskesmas apa di mana, saya tempelin itu biar tahu persis lah, atau di grup-grup apa gitu ya, di grup itu biar untuk donor darahnya itu biar kita berhasil. Karena apa, kalau seandainya kita donornya kok hanya sedikit, saya merasa apa ya, rasanya kecewa gitu. Ya, Padahal nggak salah Pak. Ya, tapi kan apa rasanya, aduh kayaknya kurang puas kalau seandainya donornya di bawah 20 gitu ya. Kurang puas Iya, ya. kurang puas. Tapi saya tetap berusaha sosialisasi, mungkin seminggu atau mungkin 10 hari sebelumnya ada pertemuan apakah di RT, pertemuan di kader, apa di pertemuan apa, saya sampaikan, saya sosialisasikan bahwa besok hari ini akan ada donor darah gitu ya. Makanya sampai 40 kantong. Iya, alhamdulillah. Ya enggak mestilah ya itu ya. Iya, Iya, tapi target itu. Iya, tadi. betul. Tapi kok mau sih Pak membuka rumah buat tempat donor? Nah, Kenapa Pak? itu memang apa ya, rasa yang namanya donor darah. Darah itu nyawa. Saya pikir seperti itulah ya. Jadi kita tetap membantu apakah itu kadang-kadang orang lahiran, ada orang kecelakaan, terus mungkin karena cuci darah, itu kan sangat-sangat membutuhkan. Kadang-kadang yang kita ajak orang itu, saudaranya atau tetangganya, kadang-kadang nggak mau dengan alasan takut. Seringnya seperti itu. Memang ngajak pemula itu sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah dalam artian ya karena itu alasan-alasan takut. Tapi setelah dia itu donor sekali, 2 kali, biasanya untuk ketiga kali, keempat kalinya malah dia ketagihan, senang. Namun seandainya yang biasa donor, berangkat donor nggak bisa dengan dasar apa HB-nya rendah, apa darahnya tinggi, itu biasanya kalau sudah sampai 4 kali 5 kali akhirnya dia nggak berangkat lagi. Terus kadang-kadang kita paranin ke rumah, kita ajakin lagi. Iya, jadi yang penting kontrol dulu, dicek dulu. Setelah dicek nggak bisa ya nggak apa-apa lah, sembari jalan-jalan. Gitu. Memang rayuannya kan kayak gitulah ya. Kadang-kadang dengan alasan aku ora bisa urung dicek aku ora bisa. Coba kamu jenengan jajal makan basal makan, bayar ora dicek kayak gitulah. Seringnya kayak gitu aku. Iya benar ya, bayar ora. Memang susah banget kadang-kadang dokter ya. Belum udah diagnosa ya. Iya. Terus kadang-kadang kebetulan di rumahku sering ada ini apa yang anak-anak KKN. Kalau ada anak KKN kebetulan ada jadwal donor darah. Ini rumah nomor pendopo sih Pak? Apa-apa bisa gitu di rumah? Alhamdulillah ya, rumahku KKN itu ya dari tahun 2010 itu setiap tahunnya kalau ada KKN, alhamdulillah betahnya nanggonku. Padahal aku ada orang main. Tapi betahnya di rumahku. Biasanya di rumahku. Terus kalau ada KKN, terus aku ada pas penyelenggaraan donor, saya diajakin itu orang-orang yang di Kecamatan Rowokele, kan di desa mana diajakin. Alhamdulillah kadang-kadang kumpul, akhirnya ada pertemuan. Alhamdulillah itu
sering seperti itu. Anak Kalau iya, kalau yang menyelenggarakan Iya. hanya saya sama istri saya. Memang Mama nggak ada. itu, gitu. Iya, jadi kadang-kadang kayak pemuda ya hanya ikut donor, tapi untuk kepedulian yang lain kadang-kadang lapis lawangan orang ngapa-ngapa orang. Nah, Iya, itu gitu. Pak, kenapa kok punya hati yang kayak gitu, Pak? Saya memang Iya, sama berusaha istri. banget. Saya berusaha banget. Oh. Paling ya anak saya yang ikut bantu, kadang-kadang ya hanya sebatas bikin apalah kayak gitu, menyelenggarakan itu. Alhamdulillah iya. sama istri tok berdua. Terus sama PMI-nya itu kalau bawa-bawa alat ya bareng-bareng natani bareng. Alhamdulillah ya kayak gitu. Iya, Masya Allah. Ini couple dunia akhirat ya, Mbak. Couple iya best. kayak gitu, Mbak. Nek Pak Sarjan gitu, kenapa Pak mau sampai bukain pintu rumah itu buat tempat donor? Oh iya. Kenapa gitu? Kok hatinya terketuk ke sana gitu? Iya, jadi saya pernah membaca satu buku yang judulnya Master Cengeng itu ketika di sebuah rumah sakit ada orang yang pendarahan sampai berceceran di lantai tersebut, dan di situ ternyata tidak bisa ada yang menolong yang kaitannya dengan darah. Artinya sebanyak harta apapun yang namanya darah itu tidak bisa dibeli, Pak. Artinya tidak bisa digantikan dengan uang. Ternyata di situ saya termotivasi di situ ya. Andai kata satu buah rumah sakit dokternya gratis, darahnya gratis, itu warga saya yakin lah akan merasakan kebahagiaan. Nah disitulah makanya saya, apa yang kita miliki, apa yang kita bisa ya, apa yang kita bisa lakukan bisa bermanfaat bagi orang lain, cuman hanya itu. Nek cara Jawane gitu mungkin wong urip ki kudu urup tegese murup, iso madangi ngono lho maksudnya, bisa memberikan cahaya, bisa menerangi gitu loh bahasanya. Petromak ya, Pak? Ya, bahasanya seperti itu. Obor gitu. Iya, obor ya. Itu. Oh, jadi berlatar belakang Bapak baca buku itu. Buku Iya. apa Pak kayaknya belum dengar ya? Master Cengeng ya. Master. Beb, kamu tahu Beb Master? belum. Master. Kita nontonnya Master Song. Itu. Master Song ya, Pak? Oh, penasaran. Itu nemu Pak buku di mana? Ada yang ngasih itu. Itu ada di termasuk kalau sekarang jaringannya itu loh Mbak, yang di apa itu, yang kaitannya dengan Buddha suci itu. Suci itu yang di Taiwan itu yang saya pernah baca itu. Luas juga ya pengetahuannya. ya namanya katanya itu banyak baca, banyak tahu gitu. Oh, iya. Karena Iya. saya juga jadi tahu Pak. Ternyata gitu, sampai ada buku suci. Oh iya. Nah, itu kan kebanyakan kalau yang di Buddha Suci itu kan isinya kan cuma relawan semua itu kan. Oh. Itu. Nah gitu, untuk Pak Ino sama Pak Sarjan kan udah lama ya membuka pintu rumah untuk tempat donor, apalagi sampai menyediakan minum gitu Pak, untuk wedang juga untuk makanan para pendonor gitu, sampai kecil meskipun itu. Emang nggak kerepotan Pak di rumah gitu? Kalau Kan itu Bapak mengeluarkan biaya sendiri gitu ya untuk. Kalau saya merasa tidak rasa keberatan, malah bersyukur bisa seperti itu. Yang jelas bukan masalah air minumnya, tapi yang saya pentingkan itu darahnya. Hasil dari darah itu bisa membantu orang yang sangat-sangat membutuhkan. Karena punya prinsip darah itu nyawa. Orang yang melahirkan dilalah kebetulan itu butuh darah, orang kecelakaan butuh darah. Terus ada orang yang donor, terus ada orang yang mau donor. Saya sudah merasa bahagia, merasa senang banget itu.
bisa seperti itu. Nggak repot. Nggak repot. Yang namanya repot, yang namanya air itu udah hal biasa lah. Jadi saya malah merasa bersyukur, merasa bahagia dengan adanya bisa menyelenggarakan donor. Sampai kapanpun, seandainya nanti saya sudah nggak ada, malah saya menganjurkan ke anak saya untuk meneruskan penyelenggaraan donor darah di rumah. Itu seperti itu, Mbak. Iya. Air teh nggak ada artinya. Nggak ada artinya sama sekali. Air teh kayak bubur kacang hijau itu nggak ada artinya. Yang sangat berarti orang pada datang bisa donor, bisa ibaratnya menyumbangkan darahnya untuk siapapun yang membutuhkan. Itu saya sudah merasa senang banget itu. Tapi itu kan menguras mohon maaf nominal uang Bapak gitu untuk Lah nggak seberapa lah, nggak, kalau dihitung darah itu dibandingkan dengan darahnya itu nggak seberapa. Jadi air minum dengan darah itu nggak sebanding, nggak sebanding. Karena darah benar-benar darah itu nyawa. Itu bisa prinsipnya seperti itu. Pak, semoga surga untuk Bapak. Amin. Tapi kalau Pak Sarjan nggak kerepotan juga di rumah, Pak? Ya dengan adanya tim kita yang datang gitu, pendonor dari mana aja yang datang ke rumah gitu. Ya itulah dari awal kan saya udah bilang memang. Jadi prinsip kita adalah itu tadi, kita melakukan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu kuncinya di situ. Dan memang di situ saya pernah mengalami terjadi pada keluarga sendiri waktu itu yang membuat kayak terpukul sekali dengan kakak saya waktu itu pas kebetulan tinggal di daerah Bogor, melahirkan anak yang kedua, Mbak. Melahirkan anak yang kedua dengan pendarahan itu kan. Dengan pendarahan itu karena ya mungkin belum kayak seperti sekarang ya. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Alasannya nggak ada kamar. Ke B nggak ada kamar. Ke C nggak ada kamar. Cuman memang kayak namanya yang di kota kan gini ya Pak ya, biasanya kan kalau ada bahasanya ya uang itunya kan biasanya lanjut. Kalau yang istilahnya melihat ekonomi ke bawah biasanya itu sangat sulit dengan alasan nggak ada kamar ya ke rumah sakit kan seperti itu. Nah, akhirnya sampai nggak tertolong lah Mbak. Ya karena darah, kaitannya darah. Ya bayangkan dua hari 2 malam nggak tertolong, yang namanya pendarahan ya otomatis. Bayangkan tuh kalau di kota, mungkin kalau di desa bisa dikatakan masalah administrasi biasanya tuh belakangan, yang penting penyelamatan dulu kan kayak gitu kan. Nah itu bedanya kalau di kota. Itulah yang membuat saya miris sekali yang namanya dengan darah ini Mbak. Jadi yang namanya dikatakan istilahnya air teh atau nyamikan sekadang itu belum ada nilainya dibandingkan itu ya kan Pak? Iya, laras. Benar iya. Itu kalau menurut saya itu Mbak, nggak tergantikan lah istilahnya yang namanya darah itu. Jadi berketuk dari situ ya. Iya. Sedih juga Mbak. Kalau udah urusannya nyawa. Iya, benar sih. Benar. Makanya saya sampai sekarang kalau cuman hanya hidup menengah ke bawah, mending tinggal di desa lah, jangan di kota, repot itu. Ya namanya menengah ke bawah pasti tinggalnya juga bed-bedan kan Bang, yang namanya di kota satu kebakar rumah kebakar semua kan. Kalau di elit kan enak kan. Kan alas kan. Iya. Kalau di kampung kan masih mending, masih ada jarak lah ya, satu kebakar masih bisa dipadamkan. Coba kalau tinggal di tempat yang namanya menengah ke bawah, kebakar satu udah habis 10 rumah habis semua. Jadi mending di desa. Iya. Oke. Jadi untuk Pak Paino sama Pak Sarjan, gimana cara ngajak keluarga atau tetangga masyarakat sekitar buat pada ke rumah tuh buat donor? Ngajaknya gimana? Jadi ya kalau saya kadang-kadang ya itu ada pertemuan, apakah pertemuan di tingkat RT, terus ada pertemuan kader, ada pertemuan yang di musola atau di masjid, saya ajak untuk donor. Bapak nyempil woro-woro. Iya, saya minta waktu woro-woro.
yang namanya donor darah, yang kebutuhannya untuk siapa, yang sebagai relawan gitu. Kadang-kadang alasan yang paling utama kadang-kadang takut dengan jarum. Terus kayak saya kasih tahu, saya beberapa kayak jelaskan, dari itu akhirnya dia datang, akhirnya dia mau. Setelah mau ya cek dulu lah, seandainya memang belum bisa donor, paling tidak ya cek darahnya, golongan darahnya apa. Orang itu juga gratis dari PMI. Alhamdulillah setelah itu biasanya terus orang tertarik ikut. Sekali ikut biasanya untuk yang kedua kali, ketiga kalinya terus akhirnya jalan terus. Alhamdulillah biasanya seperti itu. Kalau awal memang agak susah. Iya, jadi alasan paling utama memang orang pacaran lah Mbak lah. Orang pacaran gitu. Pertamanya ya malu ya takut dan sebagainya gitu. Tapi alhamdulillah terus akhirnya pada ikut gitu. Itu dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa. Kadang-kadang aku pun nggak bosen-bosennya lah ya, dari dilalah pas ada arisan di mana aku datang ngajak gitu. Alhamdulillah jadi dikenal untuk terkait dengan donor darah. Jadi tercap itu Bapak di keluarga situ. Iya, bahkan untuk bukan hanya untuk satu desa, satu kecamatan itu tahu Bapak di tempatku itu ada donor darah gitu. Alhamdulillah iya itu. Nah, Pak Sarjan gimana ngajak warga-warga sekitar rumah itu, Pak? Iya, kalau yang untuk dekat-dekat itu memang ya waktu itu kan walaupun tetangga juga kan masih juga ada yang peduli, ada juga yang belum peduli kan. Nah dengan seiringnya waktu ya saya biasalah deketin itu kan, ini loh yang namanya manfaat dari donor darah. Memang kalau dulu saya sih nggak tahu Mbak, nggak tahu yang namanya kebaikan itu seperti apa sih kita karena kita kan belum bisa merasakan kan waktu itu kan. Apa sih manfaat donor darah gitu kan, manfaatnya kita belum tahu, antara baik dan buruknya kita juga belum bisa merasakan. Tapi dengan seiringnya waktu, oh ternyata yang namanya donor darah itu manfaatnya di sisi lain. Yang pertama satu, kita bisa mengetahui kan, kita setiap tribulannya itu kan kita mengetahui karena kita dicek, ditensi dan sebagainya kan. Nah setelah itu kita bisa mendonorkan darah, artinya sisi lain juga bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah kalau diibaratkan kayak apa ya, tanaman satu tanaman padi, kalau gulmanya nggak dibuang akhirnya kan si tanaman padi akan terganggu juga ini. Itulah yang nggak beda lah sama yang di tubuh kita gitu kan. Akhirnya sedikit demi sedikit ya cobalah gitu kan. Tapi saya juga ngincar orang-orang yang pintar ngomong di luar juga gitu kan. Sakit itu. Iya kan. Nah, ngincernya ini pripun Pak? Gimana? Ya kan dia kan tahu dia orang pintar ngomong. Apa dia pintar ngomong, dia bisa cari masak gitu kan. Saya tahu kan orang itu kan. Cuman dia belum berani gitu kan. Nah, saya itulah hajar orang itu. Maksudnya saya ajak itu. Nah, ketika dia sudah satu kali, ternyata dua kali, nah ketiga kali dia sudah keluar sendiri gitu lah. Gitu. Ya, akhirnya dia kan nyari kan gitu kan. Nah jadi dia nyari gitu kan. Oh enak lu namanya donor darah ini nih. Nah kita tinggal nyanjung aja gitu kan orang itu kan. Pintar ya, nyari kepalanya dulu ya Pak. Iya. Ada ini cara mereka sendiri-sendiri Bapak buat ngajakin. Iya biasanya kan orang itu kan ini Mbak, apa ya, kadang-kadang kan ya namanya karakter manusia kan beda-beda. Ada yang suka disanjung, ada yang itu kan. Jadi ketika dia udah tahu kelemahannya, udahlah ada. Ketika dia sudah mencoba berani itu kan, ketiga kali gimana rasanya, enak ya. Ya itu lah, coba kamu promosikan di luar. Udah saya tinggal ceritanya katanya dengan donor darah, terus katanya donor. Akhirnya dia kan keluar tuh ini. Oh enak lu namanya donor darah yuk. Akhirnya dia ngajak jadi juga. Jadi ngajak. Iya. Mungkin yang nonton ini, wah kayak Mas Sarjan kayak aku gitu. Aku sih ngajak, aku sih ngajak. Tapi semua demi kebaikan ya Pak. Iya. Demi kebaikan. Oke, udah terlalu jauh. Ini Bapak menyelenggarakan tempat untuk donor di rumah masing-masing, baik Pak Sarjan maupun Pak Taino gitu. Ada nggak sih kendala ataupun
merasa dirugikan dalam hal apapun itu gitu, kendala pada saat pelaksanaan mungkin atau setelahnya atau sebelumnya gitu? Kalau saya sama sekali nggak ada kendala. Wih, mantap. Iya, sama sekali nggak ada kendala. Mulus gitu ya, Pak? Iya, mulus. Iya. Kendalanya hanya seandainya yang donor sedikit itu merasa ada kendala itu. Jadi kayaknya kurang puas. Tapi kalau yang kendala lainnya sama sekali nggak ada. Nggak ada. Ya. Di Pak Sarjan juga nggak ada. Ya kalau kendala itu sih nggak ada, sama seperti ini. Kalau saya targetnya ketika waktu itu kalau di bawah 25 rasanya belum puas. Iya kan. Kalau bisa cuman ya dengan seiringnya dengan apa ya kemajuan itu kan katanya harus lewat dari 4 jam itu ya. Tidak boleh lewat dari 4 jam kan akhirnya kan 5 jam ya. Berapa 5 jam? Ya, 4 sampai 5. Ya 4 sampai 5 kalau berjalan dari sini ke sana 1 jam. Makanya cuma hanya waktu 3 jam. Pelaksanaan hanya waktu 3 jam. Kalau dulu kan cuma hari Minggu saja, Mbak. Nah setelah dicobanya malam hari, maksudnya sore hari kan udah berapa tahun, hampir setahun lebih kan mencobanya kan. Bagaimana Mas Sarjan kalau diselenggarakan sore hari gitu kan, antara jam 3 ke sini kan. Saya mikir apa ada yang mau ya kalau jam 3 ke sini kan, banyak kan hari Minggu kan. Katanya kalau hari Minggu kan kami kan padat sekali jadwalnya kan. Sana kan, minggu ini di sini, akhirnya ya saya coba, Mbak. Saya coba pokoknya ya terserah lah mau hari apa gitu kan. Terserah mau hari apa, lah jam 3 ke sini biasanya. Saya coba pertama hari Jumat jam 3. Ternyata tuh malah antusiasnya lebih banyak itu loh, Mbak. Lebih banyak sore hari. Lebih banyak sore hari. Alasannya apa? Kalau orang yang sudah kerja kan udah ngasok kan ya Bang ya. Udah ngasok kan, misalnya jam 4, jam setengah 5 kan udah ngasok. Lah kalau hari Minggu jam setengah 12 kan banyak yang jam panggung, Mbak. Karena ya mayoritas yang namanya pekerja buruh kan ya kaitannya mau nggak mau lah gitu kan. Jadi akhirnya saya sampai sekarang dilaksanakan sore hari. Hanya kendala waktu itu aja. Iya. Teratasi sih, Bang. Iya teratasi. Paling-palingnya kalau lagi musim panen sebenarnya ya pindah jadwal aja sih sebenarnya sih. Misalnya minggu ini bisa nggak Pak Sarjan? Oh belum, ini pas lagi ada kegiatan ini. Nah paling-paling cuma seperti itu kan ya Pak ya. Ya namanya di kampung kan banyak sekali apa istilahnya, mungkin kadang-kadang pas tetangganya atau saudaranya lagi hajatan ya Bang, kita nggak enak juga kan Mbak. Yang namanya ngundang orang dengan sendirinya lagi nggak ada di rumah kan nggak enak. Tapi hajatannya di donor kayaknya belum ada itu hajatan, ada donor darah ya Beb. Mbok ngersake Pak. Alhamdulillah berarti gak ada kendala ya Pak soalnya sampai hari ini. Jadwal terdekat kapan gini Bapak Pak Ina? Bulan ini atau bulan depan? Bulan depan. Kalau Pak Sarjan sama? Sama ya. Bulan depan. Sama-sama di bulan Mei terakhir. Pengen tanya dong, ini kan Bapak Pak Ina sama Pak Sarjan mereka membuka tempat rumahnya untuk penyelenggara donor gitu ya. Ada syarat nggak sih Beb buat yang buka rumahnya buat donor? Nggak ada ya sama kali? Sebenarnya ada sih. Oh syaratnya apa ini ya syaratnya? Yang jelas kan kalau misalkan ada ruangan kita pakai ruangan gitu kayak di punya Bapak Ino. Nah terus nanti kalau enggak misalkan ruangannya misalkan kalau misalkan sana menghendaki pakai bis, kita bisa pakai bis. Nanti intinya kita menyesuaikan sebenarnya. Itu pertama. Terus nanti yang kedua, buat para penyelenggara donor, maksudnya yang baru-baru kayak gitu, kita sampaikan intinya nanti yang jelas ada kapan waktu, tanggalnya, kayak gitu kan, jam berapa juga, laksanaannya kapan itu. Terus habis itu nanti untuk yang mau menyelenggarakan donor, kita sampaikan minimal untuk pelaksanaan donor
sudah ada list 25 calon pendonor kayak gitu. Nanti di luar itu nanti mereka gagal atau enggak sudah di luar jangkauan kita. Tapi paling tidak ada 25 orang yang sudah ngelis untuk donor. Kayak begitu. Itu terus habis itu nanti kalau sudah fix jadwalnya mereka sama kita sudah pas cocok, nanti kita langsung berangkat. Jadi hanya untuk menyediakan tempat ruangan, kalau enggak pun pakai bis, dan hanya list 25 orang untuk menyediakan pendonor ini 25. Enggak ada lain-lain gratis ya? Lain-lain gratis. Semua fasilitas dari PMI Kebumen. Hanya cukup menyediakan ruang dan calon pendonor. Ruang dan calon pendonor. Ya, orangnya di belakang itu jawab. Oke, Pak Ina, Pak Sarjan, menarik. Saya mendapatkan kesimpulan bahwa hati Bapak Sarjan dan Bapak Ina itu benar-benar tulus, Pak. Semau mengeluarkan apapun demi nyawa, gitu, sekalipun itu melalui darah, gitu. Boleh mengajak untuk teman-teman ataupun warga yang lain atau masyarakat yang mendengar podcast kali ini, bagaimana sih biar sama memiliki hati yang tulus itu. Monggo dari Pak Sarjan untuk menutup, mengajak masyarakat untuk donor, sekaligus untuk mungkin bahkan bisa menjadi penyelenggara donor di rumahnya gitu. Monggo Pak. Sebagai penyelenggara donor, prinsip saya atau pendonor, untuk darah itu nyawa mereka, darah nyawa mereka, bener apa ya? Nyawa mereka, darah mereka adalah nyawa. Oh iya, darah kita adalah nyawa mereka. Iya, kita prinsipnya seperti itu. Darah kita adalah nyawa mereka. Jadi kita betul-betul seandainya kita masih bisa membantu dengan darah, kita memang harus membantu mereka yang membutuhkan darah kita. Intinya itu prinsip kita. Seperti itu, Mbak. I love you, Pak. Bingung mau mata kebaikan yang mana-mana. Kalau Pak Sarjan sendiri, silakan untuk memberikan pesan bahwa ini ya. Jadi yang namanya orang jangan pernah mengatakan baik ketika orang lain belum mengatakan kebaikan kepada kita. Lakukanlah hal yang terbaik kepada yang lain, sekecil apapun. Apa yang kita bisa lakukan bagi orang lain, itu orang akan mengerti baik dan buruknya. Jangan kita katakan saya orang baik kalau orang lain belum mengatakan kebaikan kepada kita. Hanya itu. Tapi teruslah kita berbuat baik gitu ya. Luar biasa buat Pak Ina sama Pak Sarjan, saya mendapatkan arti garis benang merahnya bahwa apapun yang kita lakukan memang harus bermanfaat, dan ketulusan itu dimulai dari hati kita yang paling kecil untuk bisa menular ke orang lain juga, ke pendonor yang lain. Terima kasih Pak Ina dan Pak Sarjan yang sudah mampir di sini. Mudah-mudahan takdir baik selalu dalam Pak Ina dan Pak Sarjan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, donor darah selanjutnya bisa lancar. Terus sampai kapanpun untuk bersama PMI dengan donor darah ini, Pak. Sampai ke anak cucu loh tadi ceritanya. Iya, betul. Insya Allah ya Pak, insya Allah mudah-mudahan kebaikan terus berjalan. Sampai bahasanya di sini adalah berbuat kebaikan sampai kiamat. Gimana? Tutupnya mung kiamat PMI, Pak. Terima kasih sekali Pak Sarjan, Pak ini sudah mampir di PMI. Kita closing tutup bareng dengan yuk donor darah di kamera. Yuk donor darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.